Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkaulah sumber kemenangan di dalam hidup kami Tuhan. Di tengah keadaan zaman hari-hari ini, di tengah goncangan demi goncangan, kami membutuhkan Tuhan. Lebih lagi hari-hari ini kami mau bergantung kepada Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada kekuatan lain di luar Engkau ya Bapa. Karena itu ajar kami hari-hari ini untuk semakin hidup mengandalkan Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, kami buka hati, roh, jiwa dan tubuh kami. Tidak ada satupun hati yang tidak terbuka hari ini. Kami taklukkan setiap pikiran kehendak kami kepada firman Tuhan. Tidak ada satupun yang kami izinkan mengganggu pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, tema firman Tuhan di gereja ini ya tetap dalam keluarga yang berkemenangan Saudara. Dan memang ya tidak ada kekuatan lain selain di dalam Tuhan tentunya. Dan dimulai dari keluarga. Ketika keluarga kuat, maka saya percaya semua juga akan menjadi kuat. Tapi ketika keluarga tidak kuat, maka kehancuran saudara akan terjadi. Nah, hari ini tema firman Tuhan adalah peranan suami istri di dalam iman yang berkemenangan saudara ya. Kita lihat bersama Efesus pasal yang kelima, kita baca dulu ayat 20. Mulai ayat yang ke-20. Efesus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-20 saudara. Firman Tuhan di sana berkata, baca bersama 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, firman ini ya diawali dengan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita belajar untuk bersyukur terutama dalam keluarga dan rumah tangga. Suami bersyukur atas istrimu, amin. Ya, tolong bapak-bapak yang kenceng amin ya. Ya, syukuri istrimu. Coba yang bawa istri lihat dulu istrimu. Bilang terima kasih Tuhan. Ya, bilang terima kasih Tuhan buat istriku. Coba cepat ngomong sama istrinya. Ini orang Kristen ini agak-agak kaku-kaku ya, suruh ngomong begitu aja nggak mau ya. Bilang terima kasih Tuhan buat istriku yang luar biasa. Ya, demikian istri ya. Ya, demikian istri. Coba lihat suamimu bilang terima kasih Tuhan buat suamiku yang luar biasa. Ya, enggak usah malu ya, namanya suami istri itu kan harus, saya juga dengan suami seperti itu ya, saya selalu suami saya itu setiap bangun pagi dia berkata terima kasih Tuhan buat istriku yang luar biasa, terima kasih buat ya rumah tangga kami, terima kasih, pokoknya selalu kita mengucap syukur dan berterima kasih. Ayat yang berikutnya ayat 21 di sana dikatakan apa? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, rumah tangga yang diberkati Tuhan itu diawali dari apa? Saling merendahkan diri. Amin. Ya, ketika ada saling merendahkan diri, maka saya percaya saudara, di situ akan ada damai sejahtera. Saya kasih contoh begini saudara, ya. Ya, karena kita baru pulang dari Amerika lah ya, contohnya banyak-banyak Amerika saudara ya. Kemarin itu ya nyetir di sini tuh contoh ya, kita itu kalau di Amerika suami saya bilang beda ya nyetir di Indonesia sama di Amerika ya. Iya, bedanya apa? Kalau di perempatan itu ketemu kan misalnya 2 atau 4 mobil ketemu. Kalau di Amerika tuh semua berhenti saudara, berhenti semua, lalu semua tangannya begini, suruh duluan. Kalau di Indonesia ketemu di perempatan gimana? Pokoknya maju duluan semua, makanya sering tabrakan saudara. Ya, saling merendahkan diri. Ya, coba kalau dalam rumah tangga itu suami istri ada yang saling merendahkan diri, maka pertengkaran,
keributan, itu tidak akan sering terjadi. Ya karena kalau suaminya mau marah sama istrinya mau marah, dua-dua gini, kamu duluan deh marah. Ya istrinya bilang sama suami, enggak kamu duluan. Suaminya bilang, kamu aja duluan. Enggak kamu duluan, maka enggak jadi. Ya kayaknya itu dongeng ya Bu ya. Enggak bisa ya seperti itu. Bisa kalau saling sama-sama merendahkan diri. Karena ada kerendahan hati saudara ya. Kita tidak merasa benar sehingga kita bisa saling merendahkan diri. Ayat yang ke-22, nah ini kita masuk saudara ya. Ayat 22 berkata apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada, waduh ibu-ibu berat gak ini? Kita disuruh tunduk sama suami seperti kepada, tunggu suami-suami jangan besar kepala dulu. Ya, terus langsung lihat istrinya ngomong, tuh Alkitab bilang loh kamu harus tunduk sama saya seperti kepada. Nah kalau disuruh tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, berarti suami juga hidupnya harus seperti. Amin Bapak-bapak. Iya dong, kita disuruh tunduk seperti kepada Tuhan. Ya berarti suami juga hidupnya harus seperti Tuhan, mewakili Kristus di dalam keluarga. Amin. Ya, jadi susah enggak dua-dua? Ya, istri susah enggak tunduk sama suami seperti kepada Tuhan? Susah? Yang benar. Ibu-ibu, susah apa gampang? Susah banget buat ibu-ibu ya. Tapi kalau kita punya kasih Kristus maka pasti bisa. Apalagi kalau suaminya memang hidupnya menggambarkan hidup Kristus. Amin. Lu kalau suami kita hidupnya seperti Tuhan Yesus, apa istri gak tunduk? Halo ibu-ibu. Pemurah, penyabar, penuh kasih, gak pelit. Apalagi itu yang terakhir. Ya ibu-ibu ya, amin. Ya, makanya saudara dikatakan istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tentunya dalam hal melakukan yang benar. Kalau suami menyuruh istri melakukan yang tidak benar, ya kita harus lebih takut kepada Tuhan. Ya, misalnya istri suruh suami suruh istrinya berdosa. Kayak dulu ada suami yang mau jual istrinya. Istrinya bilang kami kesulitan uang Bu, lalu suami saya mau menjual saya kepada temannya, dianterin ke hotel. Ya, apakah dalam hal seperti ini saya harus tunduk karena suami saya bilang, ya firman Tuhan berkata loh kamu tuh harus tunduk kepada suami. Ya saya bilang ya nggak bisa begitu Bu, kita tunduk dalam konteks yang benar saudara. Ya kalau suruh yang tidak benar maka jangan kamu melawan Tuhan. Ya di dalam konteks yang benar suami dituntut untuk hidup seperti Tuhan di dalam rumah tangga. Ya jadi mulutnya itu juga jangan suka maki-maki istri. Ya karena saya percaya di mana ada suami yang takut kepada Tuhan, tunduk kepada Kristus, maka di situ pasti ada istri yang tunduk kepada suami. Karena Kristus adalah kepala, lalu suami ini wakil Kristus di dalam keluarga. Jadi urutannya suami tunduk pada Kristus, lalu istri akan tunduk kepada suami. Kalau suami takut Tuhan gak mungkin lah istri itu mau menuntut yang seperti apa ya. Lalu dikatakan ayat 23, karena apa? Suami adalah kepala istri. Suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ini kata firman Tuhan loh Bapak-bapak, suami itu adalah kepala istri dan juga anak. Sama seperti Kristus yang adalah kepala jemaat. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh berusaha terutama para suami untuk hidup seperti Kristus saudara. Lalu ayat yang ke-24 dikatakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam hal keuangan ibu-ibu ya, kita berdoa supaya kita juga wanita ini harus bisa menggunakan uang dengan bijaksana. Seringkali suami tidak percaya kepada istri dalam hal keuangan karena memang istrinya tidak dapat dipercaya ya.
Kalau kita hidup takut Tuhan, saya percaya pasti suami kita percaya kepada kita. Alkitab berkata istri yang takut akan Tuhan itu, ya dia itu dipuji-puji dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kalau hidup Bapak Ibu sebagai suami istri kita saling satu hati, kita sama-sama hidup dalam Tuhan, tidak bertengkar, tidak berantem, maka Tuhan memberkati rumah tangga kita. Terutama bapak-bapak, saya melihat suami-suami yang takut Tuhan itu pekerjaannya diberkati. Ya, apalagi suami yang mempercayakan keuangan kepada istri. Istri itu juga nggak mungkinlah menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, jadi sebagai suami istri kita mulai dulu dari hal keuangan. Mari kita saling terbuka suami istri supaya Tuhan memberkati. Kalau dalam hal keuangan saja kita nggak terbuka, enggak mungkin Tuhan itu mau memberkati saudara, amin. Kita saling terbuka yuk. Ini perkara kecil yang berdampak besar. Karena Tuhan mensejajarkan dirinya dengan mamon. Tuhan bilang kamu nggak mungkin mengasihi Tuhan, tapi juga kamu mengasihi mamon. Karena pada saatnya kamu akan pilih salah satu. Yuk kita belajar terbuka dalam masalah keuangan. Di sini suami istri semua terbuka, amin. Istri tahu uang suami? Banyak yang konseling kepada saya, ya Bu, saya tuh sampai hari ini nggak tahu uang suami saya. Lo suami-suami dengar baik ini. Ya, engkau nggak akan mungkin diberkati Tuhan lebih lagi kalau kepada istrimu saja kau nggak terbuka. Jangan sampai seperti yang saya cerita, waktu suami mati mendadak serangan jantung, istri bingung mau ambil ATM nggak ngerti pinnya. Tapi di sini semua tahu pinnya, amin. Insya Allah. Ya, harus tahu loh berapa jumlah saldonya itu harus tahu. Bahkan pengeluaran itu dibuat apa saja kita harus saling tahu. Tidak boleh saudara, kalau engkau tidak terbuka dalam hal ini, satu celah iblis itu akan masuk di situ. Karena keuangan, ini kenapa saya lari ke keuangan di sini ya. Tadi pagi saya khotbah di Karawaci, tema yang sama tapi saya nggak bicara tentang uang. Di sini kok kencang sekali soal uang. Ya, Roh Kudus yang tahu ini ya. Rumah tangga kita nih saudara, ya, dalam hal keuangan kita harus saling terbuka. Suami-suami, kalau engkau nggak terbuka dengan istrimu soal keuangan, ya kau sendiri yang akan pusing loh. Pusing nggak cari tempat simpen duit? Ya, mau simpen di mana ya? Kaos kaki hilang, di sini hilang, dibawa lari tikus, bukan istri yang ambil. Ya, tapi kalau engkau percaya loh, Alkitab berkata kita ini ketika menikah menjadi satu tubuh. Mereka bukan lagi dua loh, tapi satu. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam keuangan, dalam segala hal kita menjadi satu. Makanya tidak ada ya dusta di antara kita. Amin. Loh kalau keuangan kita nggak terbuka sangat-sangat berbahaya saudara. Dari hal kecil ini saja buat apa kita menikah kalau kita nggak saling terbuka. Ya, kita harus saling terbuka. Saya sama suami saling tahu mobile banking kita ya sama. Dia pinnya dia juga tahu, dia pegang, dia tahu, dia pegang kartunya, saya pegang mobile bankingnya. Ya saya juga tahu dia punya tabungan berapa, kita sama-sama ada. Saling tahu saudara, pengeluarannya buat apa aja. Kalau mau keluarin uang sama-sama saling bertanya. Mau beli ini boleh enggak? Ya udah kalau setuju sama-sama boleh, ya udah boleh. Ya. Tapi kalau suami bilang gak boleh dalam pengeluaran yang besar, ya istri juga harus belajar tunduk. Amin. Ya, walaupun kita punya uang sendiri, walaupun penghasilan kita lebih besar daripada suami, ya kita satu hati di dalam keuangan saudara. Ya, saya ngomong di sini bukan berteori. Saya tahu di sini banyak yang lebih tua dari saya. Tapi kami mengalami terobosan demi terobosan dalam keuangan. Kenapa? Karena kami berusaha melakukan firman dalam rumah tangga. Hari ini Tuhan memberkati kami saudara. Karena kenapa? Ayo kita mulai lakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak jadi pelaku firman, susah untuk Tuhan menyertai dan memberkati kita. Dalam hal kecil saja, banyak orang Kristen berkata, saya percayakan hidupku sama Tuhan. Saya percayakan pekerjaanku. Tapi sedikit yang mempercayakan keuangannya kepada Tuhan. Ya, ketika kita mempercayakan keuangan kita pada Tuhan, caranya gimana? Libatkan istri dalam hal keuangan. Ya, karena istri itu bendahara yang paling top untuk mengurusi keuangan.
Amin ibu-ibu. Ya, asal ibu-ibu juga takut Tuhan, ya. Bapak-bapak nggak perlu ada yang disembunyikan. Ingat loh, kalau mati serangan jantung, ya karena mati itu nggak pernah ngomong-ngomong. Loh bener, ya mati itu nggak pernah ngomong-ngomong, nggak tanya umur. Ya, yang saya bersaksi berapa waktu lalu, saya pelayanan di Amerika, baru ketemu pemain musik umur 40 tahun. Hari Minggu saya khotbah masih ketemu, masih salaman. Ya, apa kabar Kak? Baik, kamu gimana? Baik, baik gini. Besok Senin ditemukan meninggal, nggak bangun lagi pagi. Sehat hari Minggu saudara. Coba tuh hidup ini siapa yang tahu? Ya, seperti uap, hari Minggu masih ke gereja, masih ketemu, masih ngobrol. Besok Senin subuh udah ditemukan meninggal. Tidak bangun lagi. Hidup kan gak ada yang tahu, makanya kalau Tuhan kasih kesempatan hari ini, ayo terbuka Bapak-bapak, amin. Ya, supaya kita ini saling, ketika dapat uang, kasih tahu istri ini loh, tadi aku dapat bonus dari kantor, ini THR. Ya, sekian, yuk kita doakan bareng, yuk tumpang tangan bareng. Amin Bapak-bapak. Yang amin cuma sedikit, yang lain gak mau amin, ya sudah terserah, emang gue pikirin. Ya, dikasih tahu firman nggak mau dengar, ya sudah terserah. Ya, kita mulai dari hal yang kecil, kelihatannya kecil tapi itu berdampak. Kalau dalam hal uang kita nggak setia sama Tuhan, nggak takut Tuhan, bagaimana dalam hal yang lain? Ya, istri melindungi. Kalau istri tahu keuangan, suami saling tahu, kita tumpang tangan dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Ya, mau apa-apa saling berdua bertanya, mau buka usaha, mau bisnis apa, mau lakukan ini itu, dua-dua minta konfirmasi dari Tuhan, berdoa saling meneguhkan. Itulah kekuatan kita saudara. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-25, hai suami, nah tadi buat istri ya, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ayat yang ke-25 baca bersama. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak-bapak disuruh mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Ya, bapak-bapak ya, berani enggak menyerahkan diri buat istri? Ini juga sulit loh, ya. Kita disuruh menyerahkan diri kita bagi istri kita. Banyak hal terjadi saudara, beberapa waktu lalu aja saya baru mendengar satu kasus. Suaminya selingkuh, istri nggak terima, istri balas selingkuh. Ini yang terjadi sekarang. Ya, setan itu bekerja luar biasa. Ketika istri balas selingkuh, akhirnya dua-dua sama-sama selingkuh. Yang menjadi korban siapa? Anak. Suaminya ini uangnya diperas sama selingkuhannya sampai akhirnya hutang di perusahaan. Jadi dia udah gak terima gaji karena gajinya dipotong utang. Istri juga sudah seperti itu dengan laki-lakinya, gak peduli anak. Akhirnya anak gak bisa sekolah, gak bisa kuliah karena gak ada uang buat pakai bayar. Saudara, makanya beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada kasus bunuh diri anak remaja di Tangerang. Dia lompat dari apartemen, kenapa? Karena papa mamanya sering berantem. Ya, kita ini sebagai orang tua, mari kita belajar menjadi teladan bagi anak-anak kita. Di dalam kehidupan kita berumah tangga. Anak-anak itu gak pernah minta dilahirkan lewat pernikahan kita. Tapi ketika Tuhan beri mereka kepada kita, itu artinya Tuhan memberi kita kepercayaan. Mari kita orang tua menjadi contoh dan teladan supaya anak-anak belajar tentang Tuhan lewat kehidupan orang tua. Saya bersyukur kalau saya ngupload foto atau story di Instagram berdua dengan suami, sama anak saya tuh dia suka nge-reply ya story saya. Dia selalu tulis, ini role model bagi saya. Dia menjadikan saya dan suami menjadi role model di dalam pernikahan. Bukankah itu satu hal yang membanggakan? Loh, anak saya loh menulis gitu di IG-nya, saya bangga. Kenapa? Anak saya lihat kehidupan kami setiap hari. Kita gak bisa bohong, benar gak saudara? Siapa yang paling tahu hidup kita? Ya anak-anak kita. Mereka melihat bagaimana kehidupan suami istri itu yang sesungguhnya. Sehingga mereka bisa belajar. Ya, mereka bisa tahu. Bahkan kadang anak saya itu ngomong,
Mami itu loh terlalu ya, masa mau beli apa-apa mesti tanya papi. Terus kalau papi nggak bolehin, mami nggak mau. Terus kata papinya ngomong gini, ya mak, dia bilang kalau aku nggak mau loh kayak gitu. Aku punya uang, aku beli sendiri, nggak usah tanya-tanya. Suami saya bilang makanya kamu nggak jadi mamimu. Saya bilang ya Alkitab mengajarkan begitu, kita harus sepakat. Suami istri itu harus bersepakat. Tapi dari situ kan saya ajarkan nilai-nilai kepada mereka. Walaupun kelihatannya anak saya ngomong begitu, tapi kan dia melihat saudara. Ada satu contoh dari kehidupan kita berumah tangga. Ya, mari kita ini saudara jangan sampai anak-anak menjadi korban. Ya, karena kita di rumah ribut terus, sudah tidak ada kasih. Ya, nggak pernah lagi saling bersama-sama. Saya sama suami aja kalau di rumah tuh berdua, sampai anak saya bilang lupa ya kalau udah punya anak. Ya berduaan terus. Ya kan kita jadi berkat saudara. Anak-anak melihat hidup kita. Sekarang ini banyak rumah tangga yang sudah menjadi tawar. Suami istri udah gak omongan. Banyak saudara. Ya udah sampai rumah masuk kamar gak omongan. Berkat apa yang akan kita dapat dalam rumah tangga yang seperti itu? Ya ayo kita pulihkan saudara. Bangun kehidupan di dalam doa bersama, gandeng tangan, ya doakan anak-anakmu maka Tuhan akan memberkati. Masa-masa ke depan ini akan semakin sulit, tapi orang yang hidup takut Tuhan, mengandalkan Tuhan, mereka lah akan melihat pembelaan Tuhan. Terutama anak-anak kita harus melepaskan berkat bagi mereka dan menjadi contoh bagi anak-anak kita saudara. Supaya anak-anak kita saudara mereka hidup menjadi anak-anak yang berbahagia. Sekarang ini anak-anak itu generasi ini rapuh loh saudara. Mereka rapuh sekali. Ya, karena perkembangan zaman teknologi, media yang begitu luar biasa pengaruh bagi anak-anak kita. Kita harus kuat di dalam rumah tangga supaya mereka juga kuat di dalam iman. Apalagi banyak pengajaran-pengajaran yang melenceng. Ya, ini lagi heboh ini Kristen progresif. Ya, saudara sudah melihat videonya ya. Apa itu progresif? Progresif itu adalah sebuah perubahan yang harus dilakukan karena tuntutan masyarakat atau tuntutan zaman, ya, atau tuntutan keadaan budaya dan lain sebagainya. Ya, saya tidak setuju sekali kalau mereka memakai nama Kristen. Kenapa harus pakai Kristen? Sebut aja lain. Ya, karena semua ajarannya bertentangan dengan firman Tuhan. Yang pertama, dia berkata bahwa ya orang itu bisa selamat tanpa percaya Yesus. Ya, bukan hanya lewat Yesus ada keselamatan. Loh saudara, kenapa? Bukan hanya menjadi Kristen. Memang kan saya selalu berkata, menjadi Kristen gak cukup. Dan agama Kristen tidak bisa menyelamatkan orang. Tapi yang menyelamatkan orang itu Kristus. Ya, kenapa? Karena lewat Kristus dia mencurahkan darahnya, ini mematahkan kutuk dosa atas manusia. Karena semua manusia telah berbuat jahat dan jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kenapa kita perlu Yesus? Karena hanya lewat Yesus kutuk dosa itu diputuskan sehingga hubungan manusia yang tadinya dengan Tuhan itu rusak, itu diperdamaikan kembali saudara. Sebaik apapun manusia, ya dia tetap hidup di bawah kutuk dosa. Makanya dari zaman perjanjian lama kita lihat tata cara ibadah manusia orang Israel. Awal mula mereka itu selalu mempersembahkan kambing domba untuk apa? Darahnya itu untuk menyucikan dosa. Ya, kalau menghadap Tuhan harus membawa korban persembahan penghapus dosa. Nah, karena manusia ini dosanya sudah terlalu jahat, terlalu bejat, maka tidak ada lagi darah binatang yang bisa dipersembahkan untuk menghapus dosa manusia. Jadi Allah yang turun ke dalam dunia, makanya disebut Yesus adalah domba, anak domba Allah yang tidak bercacat. Nah, lewat darah yang tercurah di atas kayu salib, hubungan antara manusia dengan Tuhan itu dikembalikan. Nah, kalau orang berkata, maaf ya, ini iman Kristen, iman percaya kita kepada Kristus. Enggak boleh saudara, kita mendengarkan memang Rasul Paulus berkata begini, kalau ada orang lain
yang membawa ajaran di luar daripada Injil yang sudah kita terima. Ya, entah itu malaikat ataupun rasul-rasul di antara kami, kata Rasul Paulus, maka terkutuklah dia. Ya, tidak boleh ada ajaran lain, saudara. Lalu yang kedua dia bilang, tidak ada sorga dan tidak ada neraka. Enak banget gak kalau gak ada neraka? Ya iya, makanya yang homo tetap homo, yang lesbi tetap lesbi, yang selingkuh tetap selingkuh, yang hidup dalam dosa kenajisan terus, yang mabok terus, yang judi terus. Orang-orang ini, saudara, karena ya memang benar tuntutan zaman. Ya, kekristenan dianggap sudah tidak relevan lagi dengan keadaan zaman sekarang. Mereka berpikir, mana ada orang bisa hidup kudus sekarang? Mana ada orang bisa hidup ya benar di zaman sekarang ini melihat keadaan dunia yang seperti ini. Lihat aja badannya dari ujung sampai ujung tato semua, saudara. Ya, ngomong begitu. Saya nggak setuju dia membawa Kristen. Kristen itu sendiri artinya apa, saudara? Pengikut Kristus. Lah kenapa kamu menyatakan Kristen tapi pakai progresif gitu dan tidak mengakui Yesus? Ya, dan yang ketiga yang sangat menyesatkan, mereka berkata Alkitab ini bukan firman Tuhan. Ini cuma ditulis oleh manusia. Kita ini menganggap Alkitab ini adalah firman Tuhan. Saudara, pengajaran Yesus itu sangat luar biasa. Ya, apa yang Yesus ajarkan itu di luar logika manusia. Ya, dan kita harus percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Tapi memang Alkitab berkata di akhir zaman akan bermunculan ya nabi-nabi palsu, orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang menurut ya anggapan mereka sendiri, yang menyenangkan telinga. Pengajaran gini didengar anak-anak muda seneng nggak? Seneng banget, nggak ada neraka kok. Ya, bebas aja kamu bikin dosa. Ya, hati-hati loh, saudara. Makanya pendidikan iman pertama kali harus dimulai dari keluarga. Diawali dari siapa? Orang tua, suami, istri. Kita hidup saling mengasihi, mempraktekkan firman Tuhan. Maka saya percaya anak cucu kita, saudara, akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Ayat 26, suami itu bertugas apa? Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Yesus mengasihi jemaat supaya jemaat menjadi kudus. Suami, tugasmu membawa istri dan anakmu hidup takut akan Tuhan. Jangan kebalik-balik. Hari-hari ini saya mendengar banyak istri yang konseling, Bu, suamiku itu loh diajak doa, enggak mungkin mau, apalagi diajak baca Alkitab. Lah suami mau menuntut istri tunduk sedangkan kau tidak hidup menurut ajaran Kristus. Alkitab berkata engkau harus menjadi imam di tengah keluarga yang membawa anak istrimu kudus dan tidak bercacat. Itu tugas suami. Ya, makanya saudara anak-anak muda di sini yang mau pacaran, lihat dulu pacarmu itu, terutama yang laki-laki, sudah dewasa belum dalam iman. Kalau diajak ke gereja aja nggak mau, putus saja. Ya, buat apa kau pacaran sama laki-laki begitu? Sama Tuhan saja dia nggak hormat, apalagi sama kau. Amin. Ya, saya bilang sama anak-anak saya, kau jangan pernah pacaran dengan laki-laki yang nggak menghormati Tuhan. Ya, sama Tuhan saja dia nggak hormat, apalagi sama kau. Ya, Tuhan yang kasih dia napas loh, dia nggak hormati. Bapak-bapak, mari kita bertobat. Selama masih ada waktu, ayo jadilah imam, karena itu fungsi Alkitabiah dalam kehidupan suami. Ya, dikatakan di sana ya supaya ayat 27, supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Ini tugas Kristus dan ini tugas suami kepada istri dan anak-anaknya, saudara. Demikian juga 28, baca bersama. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Amin, bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak pijat istri sama dengan pijat diri. Ya, mengasihi istri sama dengan mengasihi diri sendiri loh. Ya. Jadi mari, jadi berarti kalau bapak-bapak juga marahin istri sama dengan marahin diri sendiri. Kalau katain istri goblok, berarti bapak-bapak katain
diri sendiri. Sebelum ngatain istri, ngatain diri sendiri. Goblok kau, goblok. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu ya, mari kita berusaha dalam rumah tangga itu hidup kita kudus. Ya jangan saling mengata-ngatai yang seperti itu, karena suami-suami siapa mengasihi istri, dia mengasihi dirinya sendiri. Ini yang berkata firman Tuhan. Sebab 29, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jangan membenci dirimu. Kalau kau membenci dirimu, ya tidak ada orang yang membenci dirinya. Saya mau sakiti diri saya, ya. Saya mau berbuat yang tidak enak kepada diri. Semua orang mencintai diri sendiri, saudara. Itu sudah dari sananya. Makanya dikatakan tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya dia mengasuh dan merawatnya. Suami istrimu itu dirimu sendiri. Makanya benar Alkitab berkata kita bukan lagi dua tetapi satu. Berarti kalau istrimu itu tubuhmu sendiri, kalau kau sakiti istrimu sama dengan kau sakiti dirimu sendiri. Ya, kalau kau sakiti, kau bentak istrimu, berarti engkau membentak dirimu sendiri. Mari kita belajar mengasihi. Kita lanjut ayat yang ke-32, ayat 33, 1, 2, 3, ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi istri tunduk pada suami, hormat pada suami, dan suami kasihilah istrimu. Saya percaya di mana ada suami yang mengasihi istri, di situ pasti ada istri yang tunduk kepada suami. Tapi sebaliknya, suami jangan engkau berharap istrimu tunduk kalau engkau tidak mengasihi istrimu. Biarlah kita semua, saya undang para imam musik ke depan. Biarlah kita semua sungguh-sungguh menjadi contoh dan teladan bagi anak cucu kita, dan kita boleh senantiasa ya sungguh-sungguh menjadi panutan saudara, ya agar rumah tangga kita diberkati dan kita boleh menjadi berkat ya. Biarlah kita mau belajar saling mengasihi.